Shalom adik-adik. Apa kabar? Hari ini adalah hari istimewa. Karena pada hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Melalui ibadah kita hari ini, kita bersama-sama mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Maka patutlah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Nah, hari ini Kak Sari ditemani oleh Kak Eka dan Bapak Pendeta. Salam. Nama saya Pendeta Roberto Fernando. Mungkin adik-adik baru lihat ya. Saya pindah dari Resort GKI Kasongan ke Resort GKI Tamiang Layang pada tanggal 1 September 2021. Salam kenal semua, nanti kita akan bersama dengarkan cerita. Dan pemain musik kita, Kak Pania. Marilah adik-adik kita mengawali ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan judul Aku Hendak Bersyukur. Semuanya bangkit berdiri. Silahkan duduk kembali adik-adik. Kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita. Lipat tangan,
tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah kembali dengan keadaan sehat atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hari-hari yang lewat. Hari ini Kami mau memuji Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, serta ibadah kami dari awal sampai selesai, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berakal, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari bersama-sama kita menyaksikan video adik-adik menghafal yang sudah adik-adik kirimkan pada minggu yang lalu. Shalom, 1 Petrus 5 ayat 8a. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Terima kasih. Shalom, 1 Petrus 5 ayat 8b. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom semuanya, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sambil mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari. 1 Petrus 5 ayat 8a. Sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus pasal 5 ayat 8b. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Terima kasih. Halo, nama saya Arthur. Saya ingin menghafalkan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Terima kasih. Ayat emas terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8a. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terima kasih, selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8a. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, nama saya Alvaro Sandan. Ayat emas hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Petrus pasal 5 ayat 8a. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus pasal 5 ayat 8b. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kami dari SPA Madarau ingin menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. Hari ini Gratio akan menghafalkan ayat emas. Ayat emas hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8b yang berbunyi, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan kepada adik-adik semua. Ayat emas kita terambil dari Matius 28 ayat yang ke-20 yang berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, silakan adik-adik mengirim video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi dulu memuji Tuhan dengan judul lagu Tuhan Yesus Itu Baik. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat.
hari ini kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh siapa Kak? Hari ini pendetanya baru pertama kali kita lihat, yaitu kita akan berkenalan dengan Kakak Pendeta Roberto Fernando STH yang akan menceritakan kepada kita tentang penetapan perjamuan malam yang diambil dari kitab apa Kak? Lukas 22 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-23. Mari kita dengarkan bersama, duduk yang manis. Salam, apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Bersama saya, Pendeta Roberto Fernando, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang penetapan perjamuan malam. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita satu dalam doa adik-adik sekalian. Kita berdoa ayo. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada saat ini kami boleh bersama-sama. Engkau berikan kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang akan mendengarkan firman, berkati pula hamba yang akan berbicara tentang firman Tuhan. Amin. Adik-adik, cerita kita pada hari ini dilandaskan dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai 23. Sekali lagi ya, adik-adik silahkan buka Alkitabnya di rumah. Injil Lukas, Perjanjian Baru adik-adik ya. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai yang ke-23. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tahu bahwa perbuatan dosa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Perbuatan dosa juga seharusnya tidak dilakukan oleh kita selaku anak-anaknya. Kita harus menjaga sikap, tingkah laku agar tidak berbuat dosa. Karena sekali lagi adik-adik ingat ya, dosa itu adalah sikap yang bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan. Adik-adik, ada sesuatu yang sangat menarik kalau kita berbicara tentang perbuatan dosa pada zaman Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Lama, ketika umat Tuhan itu berbuat dosa, mereka akan melakukan sesuatu agar dosa mereka itu dihapuskan. Kira-kira adik-adik tahu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka akan mengambil ternak mereka. Diapakan ternaknya ayo? Apakah disayang-sayang, dielus-elus? Mereka ambil ternak yang mereka miliki adik-adik. Hewan-hewan yang mereka miliki mereka ambil. Diapakan ternak dan hewan itu Pak Pendeta? Mungkin itu yang adik-adik tanyakan. Ternyata adik-adik, ketika mereka berbuat dosa pada Perjanjian Lama, maka mereka akan mempersembahkan ternak-ternak, hewan-hewan yang mereka miliki kepada Tuhan. Agar melalui itu ada sebuah tanda pendamaian antara Tuhan dan juga dengan umatnya. Bukan berarti hewan ini adik-adik yang menghapuskan dosa, tidak. Tetapi Tuhan sendiri yang menghapus dosa. Dan ternak yang dikorbankan, hewan yang dikorbankan adalah sebagai tanda pendamaian saja. Nah adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita begitu beruntung loh adik-adik. Mengapa saya katakan kita begitu beruntung? Karena kita punya Tuhan yang sangat cinta dengan kita. Kita punya Tuhan yang penuh kasih sayang kepada kita. Karena Tuhan penuh cinta, kasih sayang, dan kepedulian, Tuhan tahu adik-adik bahwa kita
tidak mungkin mampu menyelamatkan diri kita dari yang namanya dosa. Oleh sebab itu hadirlah Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sebab Yesuslah yang pada akhirnya yang membuat setiap manusia termasuk adik-adik sekalian bisa terbebas dari belenggu dosa. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama tadi telah mendengarkan apa yang terjadi pada perjanjian lama, maka kita juga akan melihat bagaimana yang terjadi di perjanjian baru. Tepatnya ketika Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan disalibkan. Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik meminta murid-muridnya untuk berkumpul bersama merayakan Paskah. Mengingat kebebasan atau keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan kala itu. Pada saat dikumpulkan, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu dibagi satu-satu kepada para muridnya. Diambil cawan anggur dan minum bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa apa yang mereka lakukan pada malam itu, yaitu perjamuan, harus terus dilakukan oleh para murid-murid. Harus terus dilakukan dengan penuh kerendahan hati dan penuh hikmat. Sebab adik-adik yang dikasihi Tuhan, perjamuan itu memperlambangkan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang akan menebus dosa umat manusia. Mengapa demikian? Roti. Pernah makan roti adik-adik? Apalagi kalau ada selai kacang, stroberi, nanas, pasti enak ya adik-adik. Roti itu diperlambangkan sebagai tubuh Kristus yang menyelamatkan manusia. Kemudian anggur diperlambangkan sebagai darah Kristus yang juga menghapuskan dosa manusia. Yang artinya adik-adik, tubuh dan darah Kristus ini adalah bagian dari kemenangan iman kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melewati penebusannya di kayu salib. Dan kita selaku umat-umatnya maka mengingat penebusan itu dengan melakukan yang namanya perjamuan kudus. Adik-adik sekalian juga mengikuti perjamuan kudus. Karena adik-adik sudah dibaptis dan artinya boleh mengikuti perjamuan. Lalu bagaimana sikap kita kalau ikut perjamuan adik-adik? Apakah sambil main-main? Apakah sambil bercanda-canda? Atau melakukan hal-hal yang lain? Ketika melakukan perjamuan kudus, hendaknya adik-adik juga melakukan dengan serius. Karena apa yang kita terima adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan kita adalah umat yang beruntung. Coba bayangkan adik-adik kalau dulu adik-adik berbuat dosa, terpaksa harus cari ternak, cari hewan-hewan peliharaan untuk dikorbankan agar dosa itu dihapuskan. Tetapi saat ini Tuhan Yesus telah tebus dosa adik-adik melalui pengorbanan di kayu salib. Dan sebagai perayaan kemenangan iman, maka kita melaksanakan perjamuan kudus. Mari ikuti perjamuan kudus dengan baik dan dengan hikmat, serta tetaplah menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang bertumbuh dalam cinta kasih-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Salam adik-adik. Adik-adik, ayat emas kita minggu ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 yang berbunyi, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oh iya Pak Pendeta, apa sih arti dari ayat emas tadi? Kebetulan kakak-kakak ya, sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan ayat hafalan ini juga berbicara tentang perjamuan kudus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan kembali sesuai apa yang telah Tuhan Yesus pesankan kepada para pengikutnya untuk terus melaksanakan perjamuan kudus dengan makan roti serta minum anggur, di mana roti dan anggur ini adalah sebagai perlambangan di mana Tuhan Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk keampunan dosa setiap umat manusia. Jadi setiap kali kita melaksanakan perjamuan, kita turut mengingat apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan bagi manusia. Dan setelah perjamuan, ini yang paling penting, kita harus menunjukkan sikap seseorang yang telah diselamatkan melalui kematian Tuhan. Dan inilah mengapa kita memberitakan kematian Tuhan itu sampai Ia datang melalui tingkah laku kita selaku orang yang telah diselamatkan oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian kakak-kakak mungkin penjelasannya. Terima kasih Kak Pendeta. Sama-sama. Nah adik-adik, ayat emas yang dibagikan tadi, silakan adik-adik menghafal sesuai dengan kemampuan adik-adik. Sebagai berikut. Kita memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh kakak pendeta. Sebelumnya mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Adik-adik, kita sudah bersama belajar firman Tuhan. Kita juga telah bersama membahas tentang ayat hafalan tadi. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Silakan lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah bersama belajar tentang firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu taat kepada perintah dari Tuhan Yesus. Dan kami mampu menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang melakukan dan menerapkan kehendak Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Pada kesempatan kali ini juga kami berdoa Tuhan Yesus bagi seluruh adik-adik sekolah minggu kami yang berada di Resort GKI Tamiang Layang dan juga seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang berada di Resort GKI Tamiang Layang yang terkhusus berulang tahun pada bulan Oktober ini. Diberkatilah kiranya Tuhan setiap cita, harapan, dan angan yang dimiliki oleh adik-adik maupun kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Biarlah cinta kasih Tuhan mengiringi langkah kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya apa yang dicitakan, diharapkan, dinyatakan melalui tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kami yang saat ini sedang menjalani tahapan pendidikan, Tuhan berkati pendidikan mereka, menyatakan hikmat bijaksana bagi mereka mengikuti pendidikan. Sehingga melalui hikmat bijaksana dari Tuhan, mereka mampu mengikuti pendidikan dengan baik dalam tiap-tiap harinya. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau juga turut memberikan konsentrasi yang baik bagi mereka dalam menjalani masa pendidikan. Secara khusus saat ini mereka harus belajar secara daring atau belajar dari rumah. Berdoa pula untuk para orang tua, orang-orang yang sakit saat ini. Biarlah kiranya tangan pengasihan Tuhan turut ambil bagian dalam pemulihan dari para orang tua kami yang sakit maupun orang-orang lain yang sedang sakit saat ini ya Tuhan. Cinta kasih-Mu menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjalani masa-masa pemulihan mereka kembali. Bagi saudara kami yang saat ini mungkin terkena bencana, secara khusus saat ini ramai dengan bencana banjir, Tuhan berkati mereka, beri ketabahan mereka dalam menghadapi bencana yang sedang terjadi di tempat mereka berada. Biarlah cinta kasih Tuhan membuat mereka semakin kuat dan semakin tangguh di tengah bencana. Setelah bencana ini ada cinta kasih Tuhan yang akan turut hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan saat ini juga kami teringat ya Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Engkau membimbing kami, Engkau membuat kami menjadi anak-anak yang penuh hikmat dalam mengikuti perjamuan kudus. Sebab setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Inilah doa kami akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersama kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu siapa yang datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus dan menguburkannya? Siapa Kak? Oh iya Kak, Yusuf Arimatea. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu siapakah teman Yusuf dari Arimatea yang mengapani mayat Yesus? Nah adik-adik, silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab bersama-sama. Oke. Nah adik-adik, marilah kita sampaikan pujian dan ungkapan syukur kita
kepada Tuhan atas segala kebaikan dan karya penyelamatannya atas kita. Mari kita menyanyi bersama-sama kakak-kakak melalui pujian virtual berikut ini. Nah, adik-adik, hari ini kita mengingat dan mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus rela mati disalib untuk menyelamatkan kita dan dosa kita. Untuk mengingatnya, Yesus memerintahkan untuk mengikuti dan melaksanakan perjamuan kudus dengan baik dan sungguh-sungguh, dan setiap hari hendaknya kita selalu melakukan yang Tuhan mau agar hidup kita senantiasa diberkati. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sukacita Tuhan yang masih setia menjaga dan menyertai kami. Tuhan, sepanjang ibadah sekolah minggu kami, Tuhan sudah menyertai dari pertama hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami. Biarlah firman yang kami dengar agar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami selalu menjadi anak yang pintar, yang selalu mendengar sabda Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Sertai kami Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil Indonesia.
Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.